Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Apa yang ada di dalam benak kalian kalau saya cerita bahwa di Jogja ini ada sebuah festival yang terbesar di Jogja sampai saat ini karena ada ribuan orang yang turun ke jalan menampilkan aneka kostum wayang, menaiki kendaraan-kendaraan yang dihias sedemikian cantiknya dan berjalan dari segara arah penjuru jalan menuju ke Tugu Yogyakarta. Dan ini event tahunan yang diadakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk menyambut ulang tahun Kota Yogyakarta. Nah, pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter kali ini. Kita ajak kalian untuk melihat persiapan wayang Jogja Night Carnival tahun ini yang pastinya akan digelar di Tugu Yogyakarta. Ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, wayang Jogja Night Carnival itu digelar setiap tahunnya bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Ini jelas meriah pemirsa, karena saya saja pemirsa sebagai orang Jogja yang tinggal di Jogja itu nunggu-nunggu acara ini. Meriah sekali, kita bisa lihat di sepanjang jalan itu banyak sekali penonton. Masyarakat Jogja menyaksikan acara ini tumpah ruah, terutama di area seputaran Tugu, Jalan Jenderal Sudirman, dan di daerah Margo Utomo. Nah, tentu persiapan acara ini bukan sesuatu yang main-main pemirsa. Nah, supaya kita dapat info yang lengkap, ayo saya ajak kalian untuk menemui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kita akan tanya-tanya, ini sebenarnya apa yang beda antara konsep wayang Jogja Night Carnival tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadwalnya seperti apa, rutenya dari mana saja, temanya apa, serta apa saja yang diperformkan untuk acara WJNC tahun ini. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah pemirsa, ini kita sudah bersama dengan Pak Daru. Ini dari Dinas Pariwisata Kota Jogja. Kita tanya-tanya dulu ke beliau pemirsa. Selamat siang Pak Daru. Selamat siang Mas. Wayang Jogja Night Carnival. Oke, nah ini apa sih Pak yang menarik dari WJNC itu? Waduh, kalau WJNC itu menariknya karena diikuti oleh 14 kemantren sebagai representasi dari warga Kota Yogyakarta berpesta merayakan ulang tahunnya. Kemudian khusus untuk tahun ini diikuti juga oleh 7 penampil dari kabupaten kota sahabat di Indonesia. Oke, sebagai gambaran Pak, ada berapa ribu orang Pak yang turun ke jalan besok itu? Ada 40.000 orang Pak Dokter di kawasan Tugu itu. Jadi pasti sangat-sangat ramai begitu, dan ada juga 400.000 orang yang melihat melalui kanal YouTube baik YKTV maupun kanal YouTube-nya Dinas Pariwisata Kota Jogja. Wih, luar biasa pemirsa. Nah kami tuh juga pengen tahu Pak, itu rutenya itu nanti wayangnya itu dari mana sih Pak? Nah, ada 2 rute Pak Dokter. Jadi karena di Jogja itu kemantrennya ada 14, maka rute yang dari timur di Jalan Sudirman itu kemudian menyusuri Jalan Sudirman sampai dengan Tugu, sampai di Tugu, kemudian jalan lagi ke selatan sampai di sebelah selatan Jalan Gowongan Lor. Finishnya di situ. Ada 7 kemantren yang dari timur. Kemudian yang dari sisi barat juga ada 7 kemantren. Berawal dari kemantren Jetis, kemudian ke sebelah timur sampai Tugu, display, kemudian ke selatan sampai di finish di sebelah selatannya Jalan Gowongan Lor. Jadi ini sumbernya itu nanti ada banyak titik terus ketemu di Tugu gitu Pak ya? Iya, tapi nanti selang-seling. Jadi Tugu merupakan center dari seluruh penampilan gitu. Oh oke, jadi sepanjang jalan itu wayang itu akan terus perform gitu ya? Iya. Wih, meriah ini pemirsa. Iya. Saya sudah bisa bayangkan. Nah saya lihat Pak, di jalan-jalan di Jogja ini sudah banyak sekali persiapan dari Dinas Pariwisata ya. Apa saja Pak yang sudah disiapkan? Yang sudah disiapkan dalam rangka untuk menunjang keramaian WJNC itu adalah kita memasang ornamen lampion di sepanjang Jalan Suroto, kemudian Jalan Sudirman yang menunjukkan bahwa akan ada WJNC di tanggal 7. Kemudian kita sudah memasang banner-banner WJNC di 10 titik lokasi di seluruh kota Yogyakarta. Kita memasang baliho yang gede itu di 3 titik di kota Yogyakarta. Kita juga memasang banner-banner baliho itu di kawasan bandaranya Mas, properti kita WJNC. Ketika di terminal kedatangan tuh bisa dilihat di situ bahwa tanggal 7 ada event terbaik di Jogja. Wih, mantap. Nah, saya dengar katanya lampu, sound, hiasan itu juga sangat-sangat dibuat semeriah mungkin katanya gitu ya. Ini bisa diceritakan, Pak? Oh iya, jadi kita mengalokasikan
sound system itu dimulai dari Jalan Sudirman, kemudian dimulai dari Kementerian Jetis, kemudian nanti di panggung finish itu juga ada, dan semuanya terrelay. Ketika mungkin ada penampilan band di panggung finish, itu akan terdengar sampai di ujung Jalan Sudirman, sampai di ujung Jalan Diponegoro, dan sampai Jalan Mangkubumi utara dari Tugu itu. Nah, kemudian lampu-lampunya, Mas, Pak Dokter, itu juga akan menyorot di jalan, karena memang kita tidak diperkenankan untuk melintang di Margotomo umpamanya kayak gitu ya. Maka lampu kita letakkan di samping tapi menyorot langsung ke Jalan Margotomonya sebagai bagian dari lintasan terakhir si penampil itu sampai dengan titik finish. Kemudian di Jalan Diponegoro, Jalan Mangkubumi itu nanti akan ada lampu-lampu sorot yang melintang yang itu akan menyorot penampilan dari penampil, sehingga pasti mereka ketika disorot akan tampil maksimal begitu. Nggak mungkin hanya loyo-loyo saja gitu, Pak. Keren. Nah, bayangkan ya pemirsa, ini dari cerita Pak Sekjen ini saya sudah punya bayangan sepanjang jalan akan seramai itu. Saya lihat Pak, saking seriusnya pemerintah kota itu sampai lampu-lampu, desain-desain ornamen ini WJNC semua ini sekarang. Kemeriahannya itu seperti apa sih Pak? Dari sisi suasananya sendiri, kami dari Dinas Pariwisata itu nanti akan memasang penjor-penjor dari janur itu di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di sepanjang Jalan Diponegoro, kemudian di Jalan Mangkubumi utara Tugu, kemudian ke selatan sampai dengan Malioboro. Bagian dari menciptakan suasana bahwa kita sedang berpesta merayakan hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-268 tanpa meninggalkan budayanya berupa penjor-penjor yang melambangkan mungkin kemegahan dan kemakmuran Kota Yogyakarta. Mantap. Begitu, Pak Dokter. Mantap. Nah, nanti itu puncaknya di mana itu, Pak? Ya, kalau puncaknya itu sebenarnya di Tugunya itu. Jadi ketika mereka melintas ke Tugu, kemudian di depan panggung kehormatan tamu-tamu VVIP kita, itu mereka akan tampil secara maksimal dan itu merupakan puncaknya. Kemudian mereka tetap berjalan ke selatan dengan koreo di Jalan Margotomo sampai dengan finish. Nah, di finish itu akan di-announce oleh MC bahwa ini merupakan penampilan dari Kementerian A, Kementerian B. Mereka tentu akan tetap bersemangat. Satu lagi Pak Dokter, kita nanti di dalam rangkaian cerita Gadut Kaca Wirajaya itu akan menampilkan 2 vehicle terbaik. 2 kendaraan gitu ya Pak ya? 2 kendaraan hias yang menggambarkan terkait dengan cerita Gadut Kaca Wirajaya itu. Dimensinya panjang 8 meter kali 3,7 meter, dan itu 2 vehicle pembuka dan kemudian vehicle penutup. Itu adalah maskot dari WJNC itu yang akan menggambarkan kemegahan acara kita ini. Gitu Pak Dokter. Mantap ini. Wah, saya nggak sabar ini pemirsa. Saran jenengan buat para warga Jogja atau wisatawan yang mau ke Jogja, kalau mau melihat WJNC, wayang-wayang yang sepanjang jalan itu di titik mana itu Pak? Oh iya, kalau wisatawan atau masyarakat Jogja akan melihat secara langsung, tentu di sepanjang jalan baik Sudirman, kemudian Jalan Mangkubumi sebelah utara Tugu ke utara, kemudian Jalan Diponegoro barat Tugu, dan Jalan Margo Utomo, itu kita sediakan tempat untuk masyarakat bisa berbondong-bondong melihat secara langsung begitu keunikan WJNC itu. Karena penampil sekali lagi nanti akan ada yang tampil dari timur, ada dari barat, kemudian berjalan ke selatan. Di samping nanti kita akan menyediakan LED Mas di sepanjang jalan yang dilewati itu, sehingga masyarakat bisa melihat tampilannya di LED itu. Itu dari Kementerian A, itu dari Kementerian B, itu dari Ponorogo, itu dari Semarang, itu dari Bandung. Itu bisa terlihat di situ dan akan di-announce gitu. Oke, mantap ya. Nah, mulai jam berapa sih Pak WJNC itu? Rangkaiannya itu dimulai dari jam 16. Jadi jam 16, jam 4 sore itu sudah ada band-band yang tampil. Di samping nanti ada pawai dari penampil-penampil baik luar kota maupun yang di Kementerian Yogyakarta sendiri. Tetapi penutupan jalannya itu kita lakukan bertahap mulai jam 1 siang.
Oke, Ya. jam 1 itu jalan sudah mulai ditutup ya Yes. di titik-titik itu. Yes. Wayangnya persiapan dulu, itu wayang masih persiapan. Kemudian yang pertama tampil untuk meramaikan suasana itu adalah band-band pembuka gitu mas, dengan lagu-lagu yang menarik yang mencerminkan semangat kota Yogyakarta untuk membangun kotanya karena ulang tahun kan mas, gitu. Oke, nah kira-kira sampai jam berapa Pak ini penutupannya? Penutupannya paling lama jam 10 malam gitu Pak Dokter. Jadi jam 10 malam setelah rangkaian itu ditutup dengan kembang api dan kemudian nanti flash mob yang diikuti mungkin oleh 700 orang penampil flash mob itu, maka rangkaian dari BJNJ-nya sudah selesai. Kita berharap setelahnya masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing dengan tertib dan selamat. Gitu. Mantap ini. Ini menarik pemirsa. Bayangkan ya, ada kembang api, kemudian ada flash mob yang diikuti oleh 700-an wayang gitu ya. Ih keren pemirsa ini. Saya sudah gak sabar ini kita pengen lihat ya. Nah, saran dari Dinas Pariwisata untuk warga kota supaya tidak ketinggalan WJNJ itu gimana Pak? Ya, kalau tidak mau ketinggalan ya maka saksikan langsung di kawasan Tugu dengan datang pada sore hari, gitu ya. Jadi datang awal dan usahakan memakai kendaraan online karena parkirnya pasti padat. Jadi kita himbau masyarakat yang akan menonton, ayo kita datang di sore harinya mungkin setelah asar begitu, sehingga nanti bisa menikmati WJNJ itu secara keseluruhan dari jam 4 sore sampai dengan nanti jam 10 malam. Pesan Pak Daru nih untuk para wisatawan yang mau ke Jogja Pak. Nah, kalau wisatawan yang akan ke Jogja, tentu karena ini event terbaik, maka silakan nanti menginap di sekitar kawasan Tugu untuk bisa mungkin langsung menyaksikan juga pada saat hari H itu. Kemudian mulai sekarang wisatawan yang dari luar kota Jogja harus memesan kamar-kamar nih di hotel-hotel di dekat kawasan Tugu untuk bisa mengakses ke sana begitu. Ayo masyarakat kota Yogyakarta dan mungkin juga sekitarnya, kita saksikan event terbaik yang ada di kota yang istimewa ini mulai sore hari setelah asar jam 3 begitu kita berbondong-bondong ke kawasan Tugu untuk kita penuhi, kita rayakan hari ulang tahun kota kita tercinta ini dengan melihat WJNJ, Wayang Jogja Night Carnival yang tahun ini sudah diselenggarakan untuk ke-9 kalinya. Sekali lagi, ini event terbaik di kota yang istimewa.